Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfi Hidayatullah dari kelas Ekonomi Syariah D NIM 4011901118. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan 3 materi dari metodologi penelitian. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu desain penelitian kuantitatif. Adapun penelitian kuantitatif itu dapat diartikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika atau komputasi. Adapun langkah-langkah pemanfaatan teori dalam penelitian kuantitatif, yang pertama yaitu si peneliti mengambil beberapa teori. Untuk yang kedua yaitu si peneliti merumuskan hipotesa penelitian berasal dari teori. Yang ketiga, peneliti mengoperasionalkan konsep-konsep dari teori. Yang keempat yaitu si peneliti menggunakan instrumen untuk mengukur variabel dalam teori. Adapun tahapan penggalian data, yang pertama yaitu wawancara. Wawancara sering juga disebut dengan interview, terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur, di mana teknik pengumpulan data dengan wawancara terstruktur ini dilakukan bila si peneliti sudah mengetahui data apa yang diperoleh dalam penelitiannya. Untuk yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur, merupakan wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis. Yang kedua yaitu angket atau kuesioner. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, observasi partisipan adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan observasi di mana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati. Yang kedua yaitu observasi non partisipan. Peneliti tidak terlibat dalam pengamatan kepada respondennya. Adapun teknik analisis dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat 2 macam statistik kali ini. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, yang merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua yaitu statistik inferensial. Pemakaian analisis inferensial bertujuan untuk menghasilkan suatu temuan yang dapat digeneralisasikan secara lebih luas ke dalam wilayah populasi. Selanjutnya saya akan menerangkan desain penelitian tokoh. Studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Penelitian studi tokoh merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seseorang individu dalam suatu komunitas tertentu. Adapun langkah dalam menyusun desain penelitian tokoh, yang pertama yaitu menentukan tokoh yang dikaji. Pastikan bahwa tokohnya itu yang diteliti benar-benar tidak salah dalam meneliti seorang tokoh. Yang kedua yaitu menentukan objek formal yang hendak dikaji secara tegas. Yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data yang terkait dengan tokoh yang sedang dikaji. Jadi kita mengumpulkan data-data tentang tokoh tersebut. Yang keempat yaitu melakukan identifikasi bangunan pemikiran tokoh tersebut, mulai dari asumsi dasar, pandangan ontologisnya atau tokoh mengenai isu yang diteliti, metodologi sang tokoh atau sumber tafsirannya. Yang kelima yaitu melakukan analisis dan kritis terhadap pemikiran sang tokoh yang hendak diteliti. Selanjutnya yaitu yang keenam, melakukan penyimpulan sebagai jawaban atas problem riset yang dikemukakan dalam proposal. Dalam studi tokoh yang dilakukan oleh si peneliti menggunakan 3 macam domain. Yang pertama yaitu domain ontologi, yakni dengan dasar hakikat. Yang kedua domain epistemologi atau dengan cara. Yang ketiga yaitu domain aksiologi atau nilai guna atau manfaatnya. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang plagiarisme. Plagiarisme atau sering disebut juga dengan plagiat, yang merupakan suatu penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Hal-hal yang
dapat dikatakan tindakan plagiarisme. Yang pertama yaitu mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kedua yaitu mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Yang ketiga mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. Yang keempat yaitu mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. Untuk yang kelima yaitu menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. Yang keenam yaitu meringkas dan memparafrasekan atau mengutip secara tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Dan selanjutnya yaitu meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya tetapi rangkaian kalimatnya dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Hal-hal yang tidak tergolong dalam plagiarisme yang pertama yaitu menggunakan informasi yang berupa fakta umum. Yang kedua menuliskan kembali dengan mengubah kalimat atau parafrase orang lain dengan memberikan sumber yang jelas. Yang ketiga yaitu mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya. Hukuman bagi pelaku plagiat. Yang pertama yaitu akan mendapatkan teguran, yang kedua akan mendapatkan peringatan, untuk yang ketiga yaitu akan mendapatkan penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa atau si peneliti tadi. Yang keempat yaitu pembatalan nilai atau beberapa mata kuliah yang diperoleh oleh seorang mahasiswa. Yang kelima yaitu memberhentikan dengan hormat dari status sebagai mahasiswa atau si peneliti. Yang selanjutnya itu bisa dengan menurunkan pangkatnya dari pangkat yang semula. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.